Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Iwan Septiawan, lokal 3 MPIB 1. Mata kuliah Filsafat Pendidikan akan menjelaskan apa masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya. Jadi untuk masalah pendidik atau guru saat ini, masalahnya itu satu, kurangnya ketersediaan dan pendidikan. Kedua, minimnya bahan belajar mengajar. Ketiga, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Keempat, tidak tersedia fasilitas yang memadai. Yang kelima, kembangkan nama sekaligus berikan kontribusi untuk ekonomi nasional dengan melakukan pedoman untuk UKM bersama Akselero. Untuk solusi cara mengatasinya yaitu satu, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang tua agar yang mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Untuk solusi yang ketiga, itu menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempat, memperkerjakan guru secara profesional. Yang kelima, mendirikan sekolah di pondok-pondok negeri. Untuk poin ke B, yaitu ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya. Kondisi peserta didik pada saat ini adalah kurangnya pengaruh pendidik kepada pendidik karakter yang telah diajarkan kepada peserta didik. Bisa kita lihat pada sekarang banyak sekali kasus yang menyangkut penyelenggaraan nilai moral yang dilakukan peserta didik, seperti pelecehan seksual, pemakaian narkoba, mabuk-mabukan, taburan, dan lain-lain. Untuk solusinya, kalau sistem pendidikan di Indonesia, yaitu yakin kalau sistem pendidikan di Indonesia itu akan jadi lebih baik, fokus mengembangkan diri menjadi agen perubahan. Untuk poin yang ketiga yaitu C, ada apa dengan sarana dan prasarana pendidikan saat ini dan bagaimana pula solusinya. Sarana dan prasarana pendidikan saat ini memang cukup kurang ya, apalagi untuk daerah terpencil misalkan ya. Misalnya kekurangan buku, kekurangan guru, nah itu bisa jadi, atau kekurangan meja, papan tulis, ya, itu seperti itulah. Dan solusinya yang harus dilakukan agar sarana dan prasarana bisa diperbaiki adalah atau terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tuh harus saling sinkron gitu, agar sarana dan prasarana di step-step sekolah itu terpenuhi gitu. Jadi poin yang keempat yaitu jelaskan masalah-masalah lain yang menurut Anda penting menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusi konkretnya. Untuk penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah pengajaran.
Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Membimbing siswa kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram, membuat dan solusinya yaitu sistemik dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Baiklah, saya akan lanjut soal nomor 2. Yang A, berasal dari tradisi dan budaya bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya telah ada sejak zaman dulu. Dalam arti ya, nilai-nilai Pancasila berasal dari agama, kebudayaan serta adat-adat istiadat yang telah ada sejak nenek moyang. Oke, yang kedua, telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Karena Pancasila lahir atau telah ada sejatinya sejak bangsa Indonesia ini merdeka gitu. Nah, untuk perangkat dari pengalaman bangsa Indonesia ini merupakan kesepakatan bersama. Oke. Untuk poin B. Untuk poin B, Anda jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Oke, nilai-nilai luhur yang terkandung pada Pancasila, kita harus saling toleransi antara agama karena kita tinggal di Indonesia yang berbeda-beda, banyak suku, agama, ras. Nah, jadi contohnya kerukunan dan saling toleransi antara warga Bali yang beragama Hindu dan Islam. Tentunya sila kedua, kita tidak boleh membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Semua mempunyai hak kewajiban yang sama rata. Contohnya, tidak boleh adanya si miskin dan si kaya. Oke. Jadi semuanya itu sama rata gitu. Untuk sila ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu walaupun berbeda suku bangsa, agama, ras, dan kita harus tetap menjaga persatuan kita dan kesatuan serta rasa mencintai terhadap kebudayaan bangsa. Sila keempat, kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut demokrasi, kita tidak boleh melaksanakan kehendak agar usulan kita dapat diterima. Kita juga harus mengutamakan yang namanya musyawarah dalam mengatasi masalah apapun. Sila kelima, kita sebagai warga ataupun atuli perilaku adil terhadap semua manusia. Tidak boleh ada gap atau perbedaan antara manusia. Kita juga harus saling menghormati. Oke. Jadi kita sama manusia itu harus saling menghormati, saling tolong menolong. Nah, itulah. Dan apalagi ini sila kelima itu sosial kan. Nah, jadi semua manusia itu harap saling menghormati gitu. Untuk poin C, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara. Kita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang telah diharapkan dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita saling bermunculan modernisasi. Globalisasi menimbulkan dampak negatif yaitu pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu mengamalkan dan menghayatkan Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik dan diterapkan, bahkan eh, yang lebih parahnya lagi, para remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan. Oke, paham kebebasan yang sebebas-bebasnya, seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara. Oke. Jadi itu pedoman hidup berupa Pancasila. Jadi Pancasila ini berguna banget dalam kehidupan kita, apalagi kita sempat bisa mengamalkan kelima sila tersebut gitu loh kepada orang-orang lain. Apalagi sekarang nih banyak sekali remaja bahkan dewasa pun belum tentu hafal dengan Pancasila. Jangan untuk mengamalkan, menghafalkan aja masih banyak yang belum hafal gitu. Baiklah, saya akan lanjut soal ketiga. Apa itu learning society? Itu diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Nah, tentunya jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar, maka akan terbentuk bangsa yang rajin, pintar, dan mengapa kita harus belajar? Oke, adalah karena kita bisa memperluas minat mungkin menjadi ambisi kita di masa lalu, tetapi kita tidak punya waktu untuk mewujudkan. Jadi learning society merupakan salah satu strategi untuk pembelajaran dengan menggunakan sistem kerja kelompok. Nah, belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan. Adapun strategi pembelajaran learning society yaitu, nah ini yang pertama yaitu guru membagi peserta didik menjadi kelompok dan beberapa kelompok gitu. Yang B, guru menentukan beberapa peserta didik yang pandai untuk duduk di setiap kelompok yang telah ditentukan. Yang C, guru memberikan lembar kerja atau berupa soal kepada peserta didik. Yang keempat itu peserta didik mempelajari materi dengan seksama secara bersama dan kerjasamanya dengan sesama peserta didik yang telah dibuat kelompoknya tadi. Oke. Yang kelima yaitu guru menyuruh perwakilan dari masing-masing kelompok ini ya, untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan tadi. Nah, yang kelima, yang keenam, guru memberikan latihan soal. Nah, itu mungkin bisa membantu untuk mencapai kegiatan belajar peserta didik gitu. Apalagi pada saat ini yaitu masih pandemi COVID-19, dituntut para peserta didik itu untuk tetap stay home di rumah gitu kan, online. Nah, itu apalagi di situ. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.